Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bagian yang kedua untuk pembahasan soal ulangan matematika tentang eksponen ya, di matematika peminatan atau matematika sains. Nah, kita lanjut, masih ada 7 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yuk, lanjut di soal nomor 9. Nomor 9, kalau kita lihat soalnya adalah bentuk akar-akaran ya. Kita kalikan pelangi saja. Kita tulis dulu, nanti biar kalikan pelanginya jadi lebih mudah dipahami. Ada 6 akar 5 ditambah dengan 3 akar 3. Lalu di sebelah kanannya ada 2 akar 5 dikurang sama akar 3. Oke. Ya, kita kalikan pelangi dengan depan kali sama depan terlebih dahulu ini ya. Nah, ini kalikan pelangi dua bagian. Oke, jadinya kalau kita lihat 6 akar 5 kali 2 akar 5, maka jadinya 12 akar 25 ya. Pelan-pelan saja. 6 akar 5 dikurang akar 3, maka jadi 6 akar 15. Nah, sekarang si 3 akar 3 nih, kita kalikan ke bagian kanan sama kayak tadi. 3 akar 3 dikali 2 akar 5, maka jadinya 6 akar 15. Dan bagian belakangnya, 3 akar 3 dikalikan dengan akar 3, berarti 3 akar 9. Nah, sampai sini kita dimanfaatkan dengan kondisi 6 akar 15-nya habis nih. Ya, oke. 12 akar 25, berarti 12 kali sama 5. Dikurangi 3 akar 9 berarti 3 kali 3 ya. Nah, jadi 60 dikurang sama 9. Ketemunya sama dengan 51 dengan akarnya hilang. Nah, ada di opsi pilihan jawaban yang isinya. Yuk, lanjut ke soal real berikutnya di soal ulangan tahun 2022, tepatnya di bulan September. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang tahun ajaran berikutnya. Di nomor 10 ada 25 pangkat seperempat sebanyak M kali nih. Nah, kayak gini nih logikanya ya. Logikanya misalnya kayak ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kan kalau kita hitung jadinya 3, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Atau 3 pangkat 8. Oke, 8 ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan juga menjadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan 4. Nah, ini kan sama ya, 3 pangkat 8. Kok kalikan dengan 4? Iya, karena 3 pangkat 2-nya ada 4 kali. Nah, gitu konsepnya ya. Nah, ini sebagai konsepnya. Nah, sehingga di soal 25 pangkat seperempat dan seterusnya ada sebanyak M kali. Maka bisa kita bikin menjadi 25, maaf, ulang dulu. Oke. 25 berpangkat seperempat. Nah, kita kalikan dengan si M sama dengan 125 di ruas kanannya. Gitu, bentuk sederhananya. Baik, sebagaimana kalian ketahui bahwa 25 itu kan 25 pangkat 2 ya. Maka 5 pangkat 2 ketemu sama seperempat M. Sebelah kanannya adalah 5 berpangkat 3. Oke, yang kiri menjadi 5 pangkat 2 per 4 atau setengah M aja. Yang sebelah kanannya 5 pangkat 3. Nah, ini 5-nya bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal setengah M sama dengan 3. Oh, berarti M sama dengan 3 kali 2 aja langsung ya. Jadi sama dengan 6. Nah, jangan puas dulu, jawabannya memang nggak ada. Karena yang ditanya adalah yaitu M plus 3. M plus 3 sama M dikurang 2. Nah, kita tinggal input saja nih. 6 ditambah sama 3 dengan 6 dikurang sama 2. Ya, jadi sama dengan 9 dikalikan dengan 4. Maka jawabannya adalah 36. Ya, ada di opsi pilihan jawaban yang isinya. Baik ya, semoga bisa bermanfaat untuk soal nomor 10 dan bisa dipahami sesuai dengan konsep yang dipelajari. Lanjut ke soal nomor 11, masih persamaan eksponen juga, di mana kita usahakan angka utamanya harus kita bikin sama. Oke, ada angka 8 ya. Kita lirik di sana ada angka 8. 8 itu kan berarti 2 pangkat 3. Kita kurungin ada si 2x. Kita kurungin lagi ada si akar 3. Akar 3 kan berarti sepertiga. Baik, 64 itu adalah 2 pangkat 6. Oke, harus terbiasa teman-teman dengan perpangkatan yang agak besar-besar. Lalu di bawahnya tetap ya, 2 pangkat 18x dikurang sama 36. Nah, 2 pangkat 3
ketemu 2x kan jadi 2 pangkat 6x ya. Nah, kita naikin ke atas kalian. Jadi 2 pangkat minus 6x. Ingat berubah tanda kalau pindah ruas atas ke bawah. Oke, sebelah kanannya ada 2 pangkat 18x. Nah, kemudian kita kurangi nih dengan penyebutnya, yaitu 18x dikurang sama 36. Oke, jangan lupa ya, sifat pangkat kalau dibagi maka dikurangi. Makanya saya langsung gabungin. 18x dikurang dengan 18x minus 36. Oke, kita rapikan lagi. Ini 6 dibagi sama 3, 2 ya. Nah, jadi 2 pangkat min 2x. Di sebelah kanan ya, kalau minusnya kita kalikan ke dalam, hati-hati, maka jadi 18x dikurang 18x ditambah sama 36. Duanya kita bisa habiskan. Nah, tinggal min 2x sebelah kiri. Kemudian ini 18x bisa kita coret juga ya. Habis ya. Maka tinggal 36. Nah, ternyata x-nya sama dengan 36 dibagi dengan minus 2 adalah yaitu min 18 ya. Jadi jawabannya adalah yang isinya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 12. Sama di ruas kanan ya, kita ubah menjadi angka utama yang sama. Kalau kiri udah oke banget nih, x kuadrat min 3x ditambah sama 4. Nah, yang sebelah kanan ya, 3 pangkat 2 dikurangi dengan x min 1. Ya, jadi 3 pangkat x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Yang ruas kanan kita kalikan dengan si 2. Jadi 3 pangkat 2x dikurang sama 2. Di sini angka utamanya sudah sama. Tinggal kita ambil pangkatnya aja. Ada x kuadrat min 3x ditambah sama 4. Kemudian yang kanan ya, kita pindahkan ke kiri sekalian. Karena persamaan kuadrat itu kan syaratnya harus 0 ya. Ruas di sebelah kanan ya. Di SMP kelas 9 sudah kalian pelajari. Jadi x kuadrat min 5x, 4 tambah 2 adalah 6. Nah, kita faktorkan. Perkalian 6 yang jumlahnya 5. Oh, berarti 3 sama 2. Tandanya biar jadi minus 5, maka dua-duanya sama-sama negatif. Min 3 dan min 2. Maka jawabannya ketemu nih, x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Atau kebalik juga boleh ya. Jadi 2 dulu baru 3. Karena biasanya kecil dulu baru yang besar. Nah, oke. Pilihan jawabannya ada di pilihan jawaban yang B. Sip, lanjut. Berikutnya nomor 13. Nah, oke, agak menantang sedikit. Di sana ada 3 pangkat 2x tambah 1. Kita langsung pisahkan aja. Jadi 3 pangkat 2x dikalikan dengan 3 pangkat 1 ya. Lalu dikurangi dengan 28 kali 3 pangkat x ditambah dengan 9 sama dengan 0. Baik. 3 pangkat 2x boleh kita sederhanakan ngikutin yang kecil menjadi 3 pangkat x. Nah, kita kurangin angka 2 ya. Nah, kemudian 3 pangkat 1 yang di depan kita taruh depan sini nih. Oke. Kemudian ini 28, masih ada si 3 pangkat X-nya, dan ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita gunakan permisalan terlebih dahulu, di mana kita misalkan bahwa 3 pangkat X sama dengan apa ya, terserah kalian ya, mau hurufnya apa aja. Saya pakai P di sini. Nah, nanti diingat-ingat kita harus kembali ke 3 pangkat X lagi ya. Kita pakai permisalan dulu. Jadi di sini 3P kuadrat dikurang dengan 28P ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan saja. Faktornya salah satunya adalah 3P, kemudian sini adalah P. Oke, ini adalah kita bikin jadi 9 sama 1, min sama min ya. Nah, nanti kalau kalian kalikan pelangi, sebagai uji cobanya, harus dapat tuh angka min 28P. Nah, di sini kita dapatkan nilai P-nya ada 2 bagian, yaitu ada yang P sama dengan 1/3 ya. Kemudian ada satu lagi P sama dengan 9. Nah, jangan lupa kembalikan si P. P itu yang kan tadi adalah yaitu 3 pangkat X. Sama dengan 1/3 itu adalah 3 pangkat min 1 ya. Kita coret lagi si 3-nya, maka X-nya dapatlah sama dengan min 1. Lalu P yang kedua kita ganti lagi dengan 3 pangkat X. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita coret lagi, X-nya sama dengan 2. Nah, ada informasi bahwa X1 lebih besar daripada X2. Oh, ini berarti sebagai X1-nya ya, si 2. Ini sebagai X2-nya. Kita masuk deh ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah 3X1 dikurang dengan X2? Oke, tinggal kita input saja. Sesuai dengan informasi kita dapatkan, berarti 3 dikalikan dengan 2
dikurangi dengan min 1. Ya, jadi 6 ditambah dengan 1 ya, karena min ketemu sama min. Maka jawabannya sama dengan 7. Ya, ada di opsi pilihan yang E. Kayaknya dari tadi banyak jawabannya E kan? Oke, kebetulan ya. Nah, kadang-kadang setiap soal suka diacak-acak pilihan jawabannya. Jadi jangan berpatokan dengan A, B, C, D, E-nya, tapi dengan konsep dan apa yang kalian cari di dalam persoalan pada masing-masing soal. Oke, yuk lanjut dua lagi, nomor 14. Nah, ini masing-masing kita rasionalkan dulu ya, biar memudahkan. Ya, nanti akan kita kumpulkan masing-masing. Yang pertama ada 5 per 2 ditambah dengan akar 3. Nah, langsung kita rasionalkan dengan 2 min akar 3, bawahnya 2 min akar 3. Kalau saya biasanya yang atas nggak usah saya kalikan dulu. Jadi cukup 5 buka kurung 2 min akar 3. Nah, bagian bawahnya, karena beda tanda sama kayak tadi, 2 kali 2 adalah 4, dikurangi akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke ya. Ternyata 4 kurang 3, 1 ya. Nah, berarti ya udah 5-nya kita kalikan ke dalam. Sehingga jadi 10 dikurang 5 akar 3. Dibagi 1 ya harusnya. Tapi kan kalau per 1 kita nggak usah tulis ya. Oke, satunya lagi. Nah, ada 4 dibagi 3 ditambah 2 akar 3. Kita rasionalkan lagi. Ada 3 min 2 akar 3 per 3 min 2 akar 3. Oke. Yang atas kita diamkan dulu, nggak usah dikalikan. Yang bawah, depan dikali depan adalah 9. 2 akar 3 kali 2 akar 3, berarti 4 kali 3, 12. Oke, ya, 9 dikurang sama 12, maka jadinya, coba kita kalikan ke dalam. Nah, jadi 12 dikurangi dengan 8 akar 3. Oke, 9 dikurang 12 adalah min 3. Nah, gitu teman-teman. Atau kalau kita kasih penyebut masing-masing ini, 12 dibagi min 3 sama min 8 per min 3 akar 3. Nah, sehingga bentuk rapinya yang bagian kedua adalah min 4 ditambah 8 per 3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita gabungin antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Kita gabungin. Oke, kita gabungin di sini. 10 min 5 akar 3 ditambah dengan minus 4 ditambah 8 per 3 akar 3. Oke. Yuk, kita dekatkan ya. Jadi 10 kita dekatkan dengan 4. Kemudian si min 5 akar 3 kita dekatkan dengan 8 per 3 akar 3. Karena sama-sama punya akar 3. 10 kurang 4 adalah 6. Nah, ini biar cepat gampang hitung ya. Kalau pecahan, min 5 kali 3 min 15 ya. Min 15 tambah 8 adalah min 7 ya. Jadi min 7 per 3 akar 3. Oke, alhamdulillah ada jawabannya di pilihan jawaban yang A. Oke, finally kita ke soal terakhir di nomor 15. Ada P pangkat 2X sama dengan P, kemudian sebelah kanannya ada P pangkat 5X dikurangi dengan P pangkat min 5X. Ini salah satu soal UTBK ya, di tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, agak setipe, paling cuma diganti huruf aja nih sama gurunya nih. Nah, ada cara mudahnya. Cara mudahnya kalian usahakan ngebentuk pangkat genap. Nah, terus biar enak itu, biar nggak ada pangkat negatif juga, maka kita kalikan dengan pangkat terbesar, yaitu di atas kita kalikan dengan P pangkat 5X, yang bawah juga otomatis tentu ya, harus dikalikan dengan P pangkat 5X. Nah, kita kalikan ke dalam nih masing-masing. Ya, terus ikat sesuai dengan sifat pangkat. Kalau dikali ditambah ya. Jadi P pangkat 10X ya, karena 5X tambah 5X jadinya 10X. Lalu dikurangi dengan P pangkat 0, karena habis ya. Kemudian bagian bawahnya, P pangkat 8X ditambah dengan P pangkat 2X. Nah, karena di soal P pangkat 2X, maka kita usahakan tujuannya di sini adalah dikalikan dengan P pangkat 5X agar pangkatnya menjadi pangkat genap dan tidak ada pangkat negatif. Sehingga kita terhindar dari pecahan-pecahan. Nah, karena di sini sudah genap semuanya, kita kembalikan lagi ya. P pangkat 10X kan berarti boleh kita bikin menjadi P pangkat 2X. Nah, kita kurangin dengan 5 ya. Kalau P pangkat 0 mah 1 ya nilainya. Kemudian P pangkat 8X berarti P pangkat 2X dikurangin dengan angka 4. Nah, ini sudah enak nih, P pangkat 2X saja. Oke, kita ganti di sampingnya.
P pangkat 2X kita ganti nih, kan P pangkat 2X di soal adalah 2. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 1. Bagian bawahnya berarti 2 pangkat 4 ya, ditambah dengan 2. 2 pangkat 5 adalah 32, dikurang 1 jadi 31. 2 pangkat 4, 16. 16 tambah 2 adalah berarti 18. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 31/18. Lagi-lagi ada di opsi pilihannya isinya. Oke, ya. Begitulah teman-teman untuk soal pembahasan ulangan di tahun 2022 kelas 10. Asli ini soal ulangan ya, matematika sains. Ini ulangan perdana untuk kelas 10 karena bab pertamanya adalah bab tentang persamaan eksponen yang sederhana ya. Nanti ada kelanjutannya di eksponen berikutnya, yaitu di persiapan PTS juga sekalian. Baik. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa dimaklumi dan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas atau kurang teliti, silakan ketik di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan tentunya. Nanti jika ada waktu dan kesempatan, insya Allah akan segera dibalas. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.